Selamat siang, Ciladers semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Miss Lufa. Hari ini saya akan mencoba membahas kira-kira festival di Jepang itu apa saja. Yang pertama kita akan berbicara terlebih dahulu, festival. Dalam bahasa Jepang itu apa sih? Festival disebut dengan Matsuri, Nihon no Matsuri. Mungkin buat Ciladers yang suka sama Jepangan sering datang ke festival-festival budaya yang ada di universitas yang ada di Semarang, contohnya di UNES, ada NIMATS, Nihon Matsuri. Nah, contohnya seperti itu Matsuri. Jadi sebenarnya Matsuri, kalau kita ngomongin Matsuri itu lebih ke festival tradisional ya, Miss, tapi sekarang udah mulai kebawa sama budaya modern, jadinya sekarang kalau misalkan di Indonesia mulai ke pop culture sih. Jadi banyak yang semacam dance, kemudian anime dan sebagainya. Tapi kalau di Jepang, Matsuri itu masih kepada budaya-budaya tradisionalnya mereka. Meskipun dibilang sebagai negara modern, bahkan bisa dibilang sebagai negara yang paling canggih ya, Miss, bahkan udah sampai society 5.0 pun, mereka masih melestarikan budaya-budaya tradisionalnya mereka. Hari ini kita ngomongin tentang apa aja sih kira-kira budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang di Jepang itu apa saja. Pertama, sebelum kita ngomongin ke budaya, akan baiknya kita bicara terlebih dahulu musim. Jadi di Jepang itu budaya itu dibagi ke dalam musim-musimnya. Jadi setiap musim punya budaya khasnya sendiri, punya tradisinya sendiri. Musim di Jepang dibagi menjadi 4 karena termasuk dalam subtropis. Jadi ada musim haru atau musim semi, kemudian natsu atau musim panas. Jadi haru tadi dari bulan Maret sampai bulan Mei. Kemudian natsu ada dari bulan Juni sampai Agustus. Kemudian ada aki, musim gugur dari September sampai November, dan yang terakhir yaitu musim dingin, musim fuyuh dari Desember sampai Februari. Di sini kita akan ngomongin jadi per masing-masing musim ya, Miss. Kira-kira per masing-masing musim ini apa sih yang terkenal? Kita ngomongin ke haru terlebih dahulu. Haru, musim Haru no Matsuri atau festival yang ada di musim semi. Yang pertama kita kenal dengan Hanami. Mungkin ini yang paling terkenal sih. Paling bikin masyarakat asing pengen datang ke Jepang, pengen liburan ke Jepang. Masyarakat Indonesia pun kalau misalkan liburan pasti mereka biasanya nyarinya di bulan April, Mei gitu ya, bulan Maret, karena nyari hanaminya. Katanya pengen lihat bunga sakura. Jadi festival ini merupakan festival yang digelar jadi piknik di bawah bunga sakura. Biasanya dilakukan di taman yang dapat banyak pohon sakuranya. Piknik ini biasanya dilakukan bersama teman, keluarga, rekan kerja, seperti itu. Nah, sambil menikmati bento. Jadi bisa lihat di sini mereka sambil makan-makan di bawah ini. Jadi festivalnya hanya seperti itu, festival melihat bunga sakura. Untuk kapannya ini tergantung setiap daerahnya. Kalau misalkan di Tokyo biasanya itu sekitar April sampai Mei. Jadi minasan kalau misalkan ingin lihat hanami ya meskipun musim seminya udah dimulai dari Maret, tapi ada baiknya tuh datangnya pas April atau Mei. Karena biasanya kalau udah Maret datang mereka malah nggak kebagian karena belum mekar bunga-bunga sakuranya. Tapi kalau ke daerah Hokkaido, daerah atas, bagian atas Jepang paling utara, itu biasanya Maret awal bahkan Februari akhir mereka sudah ada bunganya. Jadi ditentukan sendiri jadwalnya. Gitu. Ini jadi terlihat seperti piknik kecil-kecilan begitu, Betul, Miss ya? Iya, Miss, piknik kecil-kecilan. Jadi festivalnya itu, festival melihat bunga sakura. Festival ini. Kemudian yang kedua bisa kita lihat yaitu Hinamatsuri. Nah, Hinamatsuri di sini ada anak kecil ya. Memang ini festivalnya anak kecil, festival untuk keluarga yang memiliki anak perempuan. Jadi anak-anaknya biasanya sih usianya masih belum memasuki remaja. Nah, biasanya mereka masih menggelar yang namanya Hinamatsuri ini. Festival ini dilakukan untuk mengharapkan kesehatan dan pertumbuhan yang baik bagi anak perempuannya. Ya meskipun disebut Matsuri sebagai festival, tapi ini lebih ke tradisi keluarga. Jadi kayak kalau misalkan di Indonesia ada semacam tedaksiten. Ada ya Miss ya tedaksiten kayak gitu. Yang buat balita, buat bayi gitu. Nah, ini semacam itu, tapi ini buat anak perempuan. Jadi
tetap diselenggarakan sampai anak perempuannya ini mencapai usia hampir masuk ke remaja. Jadi belasan tahun itu masih diselenggarakan. Gimana sih festivalnya ini? Festivalnya ini dilakukan dengan menghias rumah menggunakan satu set hina ningyo. Jadi ada boneka. Jadi di rumahnya itu ada satu set boneka seperti ini ditaruh di dalam rumah. Satu set boneka ini isinya apa aja? Dari atas ada permaisuri dan raja. Kemudian bawahnya di sini putri istana, jadi anaknya raja. Kemudian yang ketiga ini adalah pengawal-pengawal. Dan yang terus asik banget emang, budayanya itu unik-unik. Iya. Kemudian yang terakhir ada dayang-dayang sama pemain-pemain musik seperti itu. Ini belum ada kamu sih, Lin. Pas promosi PBSI ada orang Jepang, para saya ajak teman-teman saya dari Jepang. Oke, dari Tokyo. Mister siapa ini tadi? Ada itu. Mister Widianto ya. Pandemi. Oke, mungkin ini lupa ini ya, lupa mute ya, Miss ya. Jadi itu nginep di tempat saya hampir 1 minggu itu. Oh iya. Namanya ini Mizuki Kameda ya. Oke. Oke, Mister Widianto. Mungkin nanti bisa Oke, nanti mungkin bisa ikut sharing begitu ya, nanti ada sesi diskusinya begitu, Miss ya. Iya, iya, betul. Jadi emang buat ini aja sih, buat mungkin nanti Cilada sendiri yang merasakan Hinamatsuri bisa coba nginep di rumahnya orang Jepang kalau misalkan ada acara gitu biasanya. Istri saya itu bergaulnya sama orang Jepang. Oke. Nah ini Miss, berarti ini ya setiap rumah itu memang struktur bonekanya itu memang harus seperti itu, atas untuk siapa, bawah harus seperti ini. Tapi karena harganya sampai jutaan, mahal sekali, jadi kadang itu hanya sampai tingkat ketiga saja gitu. Begitu. Harganya mahal banget Miss, bahkan begitu. Sampai puluhan ribu yen Miss. Harganya. Jadi memang tidak semua rumah ada, tapi tradisinya sebisa mungkin punya gitu setiap keluarga. Jadi mungkin bagi yang ini hanya 3 tingkat saja. Jadi hanya ada permaisuri, kemudian sudah ada 3 orang dari Jepang nginep di rumah saya berapa hari. Cewek, beda-beda seorang. Terus yang paling cantik si Mizuki itu. Dia pas nikahan saya lanjutkan dulu. Enggak, temannya dia kok. Yang pertama itu temannya istri saya. Yang kedua nginep gantian teman saya, si Haruka itu. Nah, yang ketiga itu si temannya istri saya. Oke, Mister Widianto. Halo, Mister Widianto. Yuk, punya niatan, kalau punya duit, ini nggak punya uang, jadi nggak bisa ke sana ini. Oke, Mister Widianto mungkin bisa di mute dulu. Sudah ya? Kayaknya ini Miss. Lupa. Orangnya lupa ya. Mana ya? Oke. Saya lanjutkan dulu. Sepertinya sudah tidak sabar misternya untuk sharing-sharing. Iya, betul. Kita cepatkan. Kemudian masuk ke festival selanjutnya di musim semi, ada yang namanya Kodomonohi. Mungkin ini kalau di Indonesia dinamakan dengan Hari Anak. Tadi kalau Hinamatsuri untuk anak perempuan, nah sekarang ini untuk anak laki-laki. Atau bisa disebut juga dengan Tanggone Sekku, merupakan festival untuk anak laki-laki. Dan kebetulan pada hari ini, Kodomonohi ini, dia juga diperingati sebagai Hari Anak. Jadi hari libur nasional di Jepang. Hari Anak Jepang adalah tanggal 5 Mei. Kodomonohi. Apa sih festivalnya? Festivalnya ini dilakukan dengan memasang hiasan koinobori. Ini namanya koinobori. Jadi ada semacam ikan-ikan koi. Ikan koi. Karena dianggap sebagai simbol daya tahan hidup anak laki-laki agar semakin kuat dan sukses dalam hidup. Itu koinobori, dilambangkan dengan ikan koi. Seperti itu. Sekarang banyak sih ini Miss dijual di Shopee, bahkan di Tokopedia juga ada. Kalau gitu. Iya, untuk hiasan-hiasan ya Miss ya koinobori. Karena memang kalau misalkan kita datang ke festival Jepang yang ada di Indonesia pun meskipun bukan tanggal 5 Mei atau bukan musim semi juga mereka tetap dipasang karena jadi hiasan-hiasan aja. Itu tadi Kodomonohi. Kemudian festival yang terakhir yang terkenal ada Aoi Matsuri. Aoi Matsuri ini
festival yang ada di Kyoto. Mungkin Kyoto merupakan suatu kota yang paling banyak festivalnya. Jadi puncak perayaan adalah prosesi Rotonogi. Hai. Aku ya pengen, Osaka itu 8 km dari istana Kyoto Gojo, melewati Shimogamo dan berakhir di Kamo. Terdapat sejumlah 500 orang yang memakai pakaian tradisional. Jadi ini masyarakat Kyoto semua yang ikut paradenya. Nah, nanti minasang bisa lihat di jalan gitu, melihat mereka arak-arakan parade gitu ya. Kalau misalkan di kita mah parade jalan keliling kota gitu namanya. Aoi Matsuri setiap tanggal 15 Mei. Selain ada 500 orang yang memakai pakaian tradisional Jepang, 10 ekor kuda, sapi, serta bendi juga ditarik. Jadi nanti ada yang mengiringinya hewan-hewannya itu tadi. Festival ini dimulai dari tanggal 11 dan berakhir pada tanggal 3. Seperti itu. Itu untuk Oke, masih banyak sebenarnya Miss untuk festival, tapi 4 itu banyak peminatnya. Oke, untuk ini festival ya, Miss, ini terdengar nggak suara saya atau kalah dengan Mr. Widian? Terdengar ya, oke. Jadi untuk filosofinya sendiri untuk festival ini yang Oi kenapa harus ada 10 ekor kuda, kemudian sapi? Sebenarnya kalau itu karena ini Miss, jadi dulu itu kan ibu kota Jepang itu sebenarnya ada di Kyoto, Edo. Nah, tapi pindah ke Tokyo. Nah, jadi ini seperti arak-arakannya dulu itu ketika mereka pindah itu seperti ini, kayak gitu Miss. Jadi hanya sebagai pengingat gitu kalau misalkan Kyoto pernah menjadi salah satu ibu kota di Jepang yang kemudian pindah, dulu namanya Edo kalau misalkan pada zaman kemudian pindah ke Tokyo. Jadi ini pengingatnya arak-arakan Aoi Matsuri. Ini untuk festival musim semi itu dari jam 10.30 sampai 15.00 itu benar-benar jalan gitu Miss ya? Iya Miss, jalan. Jadi benar-benar jalan gitu Miss, keliling kota Kyoto gitu. Tanggal 15. Nah, iki lho nganggo kaos PBSI Lin. Oh, nganggo kaos PBSI Lin. Oh, PBSI Lin. PBSI. Oke, Mr. Widianto. Nganggo kaos PBSI. Oh, Mr. Widianto. Oke. Kita ada yang mau dibahas dulu Miss untuk festival musim semi. Kalau tidak mungkin kita lanjutkan dulu ya Miss. Iya, lanjut aja Miss. Oke, kemudian festival musim panas Natsu Matsuri. Ya kalau di sini. Nah, ini juga yang pakai bahasa Indonesia. Yang pertama ada Hanabi Taikai atau festival kembang api. Kalau di Indonesia kita kembang api paling akhir tahun ini ya Desember. Tapi kalau di Jepang itu pertengahan tahun. Jadi ketika akhir Agustus itu biasanya mereka melaksanakan yang namanya festival kembang api setiap musim panas. Tergantung daerahnya, tapi biasanya selama bulan Agustus itu mereka akan terus melakukan festival kembang api. Festival ini dilakukan di seluruh daerah di Jepang. Kembang api dinyalakan pada malam hari sebagai puncak dari festival Hanabi Taikai. Tidak hanya festival kembang apinya saja, ini biasanya malam, jadi pertengahan malam gitu baru muncul kembang apinya. Tapi ada juga yang jual makanan, jadi ada semacam stand-stand makanan khas. Khas itu apa saja? Nah, untuk pengunjungnya yang mau ikut festival ini biasanya, kalau mereka akan menggunakan pakaian yukata, jadi seperti ini. Pakaian yukata, baik cewek ataupun cowok, pakai yukata. Kemudian datang ke festival ini. Tapi sekarang mulai terbuka untuk umum, jadi ya untuk masyarakat asing yang tidak punya yukata pun bisa ikut dalam festival ini. Ini Hanabi Taikai. Makanan ya? Ini yang paling menarik. Makanan apa yang paling? Iya ya, sepertinya meriah Miss ya. Meriah sekali Miss, karena nggak hanya kembang api saja, tapi juga ada stand-stand makanannya kayak gitu. Kemudian ada stand permainannya, iya semacam kayak kalau di kita mah pasar malam gitu ya Miss. Pasar malam ya. Tapi ini mungkin lebih banyak ya. Ya, lebih banyak karena terpusat, Miss. Jadi hanya pada bulan Agustus saja gitu. Nanti setelah itu sudah tidak ada lagi yang seperti ini acaranya. Jadi hanya sesuai jadwal saja. Itu tadi Hanabi Taikai. Mungkin ini puncaknya musim panas. Kemudian festival yang kedua, festival Obong. Obong Matsuri. Ini festivalnya sebenarnya sedikit sakral ya, Miss, karena ini pemanggilan arwah. Jadi arwah, jadi kita memanggil arwah
kemudian nanti diantar lagi pulang. Jadi kalau di Tokyo tanggal 13 sampai 16 Juli, jadi tanggal 13-nya itu ada semacam tarian seperti ini, puncak tarian. Nah, itu kita mengundang arwah untuk datang pulang ke rumah, kembali ke rumah kita. Kemudian nanti di tanggal 16 Julinya kita antarkan lagi pulang. Nah, diantarkan pulangnya ini menggunakan lentera. Jadi lampion yang dilarungkan ke sungai atau ke laut, biasanya seperti itu. Jadi ceritanya arwahnya gitu ya? Iya, itu yang di dalam. Iya, diantar pulang biar mereka tahu jalan pulangnya seperti itu. Oh, begitu. Begitu. Nah, selain ini Miss mau tanya, waktu tadi pemanggilan itu terus arwahnya disuruh ngapain, Miss? Arwahnya datang ke rumah, Miss. Jadi pulang ke rumah. Nah, di rumahnya itu nanti kita sediakan sesajian seperti nasi, buah-buahan, teh hijau, sake, kue manis. Jadi ada makanan khusus ketika Obong Matsuri. Seperti itu. Jadi di rumah nanti juga ada semacam seperti lampu untuk penunjuk arah, oh ini rumah saya ketika saya dulu masih hidup. Jadi seperti itu ceritanya. Ya. Jadi masih ada kepercayaan seperti ini di Jepang, Miss. Tapi apakah benar-benar habis, Miss, itu? Misalnya sediain gitu. Kalau misalkan kita kan juga ada sesajian ya, Miss. Kira-kira habis nggak, Miss? Kayaknya enggak kan? Enggak ya? Oh, begitu. Sama, Miss, sama seperti sesajen begitu lah ya, Miss? Iya, betul, Miss. Sama sesajen. Kan kalau di kita yang namanya Islam kejawen juga masih ada ya, Miss ya? Kalau di keluarga saya juga masih ada yang seperti itu. Ya, hanya sebagai sajian saja. Hanya untuk melestarikan budaya. Di sini saya sediakan video, Miss. Mungkin bisa dilihat prosesi obong seperti apa. Nah, ini pelampionnya. Jadi ada sungai, jadi lampionnya dilarungkan di sungai. Kalau seaslinya sih sebenarnya lampion itu dilarungkannya di laut, jadi bisa ngalir sendiri, hilang sendiri lampionnya. Tapi sekarang karena tergantung daerahnya masing-masing, kalau yang di Tokyo dekat sungai, jadi dilarungkannya di sungai. Duduk. Saya dengar suaranya kamu pertama kali kamu di sini tuh, saya nyanyi. Saya yakin. Kalau dulu masih jadi ritual yang sakral, tapi sekarang sudah mulai terbuka buat umum. Jadi banyak yang ikut acara seperti ini, Miss, tariannya. Kalau dulu itu hanya untuk keluarga saja. Jadi berkunjung ke makam, kemudian menyediakan sesajen, kemudian dilarungkan. Tapi sekarang sudah menjadi tradisi untuk masyarakat umum. Apa jadi suasananya sedih begitu ya, Miss? Karena kan itu seperti mengenang begitu ya. Ya, mengenang. Seolah arwahnya itu ada di dalam antara kita. Begitu, iya. Iya, jadi sebenarnya arwahnya tuh kalau misalkan tariannya itu ya, Miss, itu untuk menyambut mereka datang. Jadi mereka itu katanya juga mereka ikut datang, mereka ikut tari-tari di sini, bertarian di sini bersama mereka. Jadi sebenarnya sih termasuk yang sedih ya, Miss, festival yang karena kan mengenang arwah, tapi karena sudah menjadi kebudayaan yang ini, jadinya ya buat ini. Bahkan orang asing pun bisa ikut gitu. Itu tadi Obong Matsuri, hanya pada musim panas. Kemudian yang selanjutnya ada Giong Matsuri. Nah,
Gion Matsuri ini merupakan festival di Kyoto. Jadi salah satu festival terbesar yang diadakan selama 4 hari. Jadi tanggal 14 sampai 16 Juli. Puncaknya di sini, jadi pada tanggal 17 Julinya itu, puncaknya itu ada iring-iringan ke jalan ke kota. Jadi bawa seperti ini, kereta besar seperti ini. Keliling kota atau keliling kota Kyoto, keliling kota Kyoto. Alasannya sih dulu itu diadakan karena untuk mengusir wabah penyakit. Jadi dulu ada semacam wabah penyakit, kemudian untuk menghilangkannya, untuk mengusirnya diadakan festival seperti ini. Untuk tahun ini malah karena ada wabah penyakit, jadi ini tidak ada. Iya ya. Padahal dulu untuk mengusir wabah, tapi sekarang iya, ini malah mengundang wabah dong, Miss. Iya, betul, Miss. Ini di kota Kyoto, festival paling 4 hari ya. Itu 4 Sama hari non-stop benar-benar 24 jam atau memang ada jam? Biasanya ini diadakannya di ini Miss, di kuil-kuil. Nah, kalau yang ini baru puncaknya, jadi 1 hari saja keliling kota. Kalau yang festivalnya sih sebenarnya diadakannya di kuil. Nah, begitu puncaknya baru deh dikeluarin keretanya ini keliling kota. Itu festival Gion Matsuri. Ini paling ramai kalau misalkan musim panas bisa datang ke sini. Kemudian selanjutnya ada ini festivalnya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sih ketika mengikuti festival ini. Meskipun ramai, tapi pemerintah Kota Kyoto tidak menyediakan toilet. Jadi bagi Ciladers yang ingin ikut ke sini nanti bisa perhatikan terlebih dahulu toilet sebelum ke sini, ke stasiun atau ke minimarket. Biasanya mereka menyediakan toilet umum. Kemudian karena hampir musim panas, jadi musim panas itu waktunya turun hujan di Jepang, jadi juga perhatikan untuk membawa payung atau jas hujan. Kemudian masalah uang juga karena banyak yang jualan di pinggir-pinggir jalan, tapi karena kaki 5 semua, jadi harganya ya murah-murah, jadi harganya 200 sampai 1000 yenan seperti itu. Kemudian untuk festival selanjutnya itu Festival Tanabata atau Festival Bintang. Festival Tanabata ini diadakan pada tanggal 7 Juli. Asal-usulnya adalah untuk mengenang legenda seorang putri dan pemuda yang dipisahkan oleh Raja Langit. Jadi dulu ceritanya ada seorang putri sama pemuda, kemudian mereka saling jatuh cinta, tapi karena saling jatuh cinta itu mereka melalaikan kewajibannya, akhirnya dipisahkan oleh Raja Langit. Nah, mereka ini diberikan kesempatan untuk bertemu hanya pada 1 hari saja, yaitu tanggal 7 Juli. Tapi karena musim panas, waktunya hujan, jadi tanggal 7 Juli itu biasanya mereka malah tidak bisa ketemu karena ada banjir, hujan, lain sebagainya seperti itu. Nah seperti itulah diadakannya Festival Tanabata untuk berdoa kepada Tuhan untuk tidak menurunkan hujan pada saat tanggal tersebut. Sampai sekarang adanya seperti itu. Nah, doa-doanya itu dituliskan di dalam kertas, jadi digantungkan di bambu seperti ini. Kalau dulu kan untuk meminta cuaca cerah, tapi sekarang sudah mulai bergeser. Jadi permintaannya ada yang minta menang lomba, minta juara kelas, kemudian ada yang minta lolos ujian dan lain sebagainya. Jadinya seperti itu. Sesuai cita-cita pribadi sendiri. Iya, sesuai cita-cita pribadi. Kalau dulu karena minta cuaca cerah, tapi sekarang jadi keinginan pribadi sendiri. Seperti itu. Seperti itu, Miss. Nah, ini biasanya diadakan di shopping mall, jadi hanya semacam dekorasi gitu. Nah, nanti untuk pengunjungnya yang ingin menuliskan bisa nanti dikasih kertas, kemudian digantungkan di pohon bambunya. Kalau yang ini yang paling besar ada di Sendai. Ya, Miss? Itu apa tuh yang di ini? Yang mana nih? Ini ya betul itu. Ini ya, Miss ya. Kalau ini tuh sama Miss seperti ini, cuma ini festival terbesarnya. Jadi yang paling besar itu Festival Tanabatanya adanya di Sendai, di kota Sendai, Sendai Matsuri, di kota Sendai di daerah atas Jepang. Ini sama Miss sebenarnya, dekorasi seperti ini juga, tapi hanya bentuknya besar seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke festival yang terakhir. Udah ya, yang tadi musim panas, kemudian sekarang festival musim gugur, Akimatsuri. Nah, ada festival Momiji. Kalau tadi ketika musim semi ada festival Hanami, bunga sakura, sekarang festival Momiji. Jadi melihat daun-daun yang berubah warna menjadi warna merah kekuningan. Yang paling terkenal ini ada di daerah Kyoto. Festival Momiji Arashiyama namanya di Kyoto.
Ini biasanya kita bisa lihat ada perahu yang perahu yang mengapung. Miss, sebentar, ini kayaknya share screen-nya sudah selesai atau bagaimana? Belum, Miss. Ini masih. Oh, masih. Hilang kah? Oh, kalau di sini hilang. Oke, lanjut, Miss. Masih ya, Miss ya. Oke, Festival Memuji Arashiyama. Nah, di sini ada perahunya. Biasanya di dalam perahu itu nanti ada orang-orang yang memainkan musik tradisional Jepang. Paling terkenal di daerah Arashiyama dan juga di daerah Gunung Fuji di Danau Kawaguchiko. Ini Festival Momiji. Festival yang selanjutnya yaitu Festival Tsukimi, Festival Melihat Bulan. Kalau Tanabata tadi Festival Bintang, sekarang kita masuk ke Festival Melihat Bulan. Ini biasanya diadakan untuk menyambut bulan purnama, jadi pada tanggal 25 September dan 23 Oktober. Festivalnya seperti apa? Festivalnya hanya dilakukan di rumah-rumah, biasanya sambil menikmati kue dango. Kue dango itu kue yang seperti ini, bentuknya bulat-bulat seperti bulan. Kemudian ada sambil menikmati minuman alkohol Jepang, sake. Ya, caranya seperti itu. Kalau untuk para wisatawan yang ingin melihat bulan ini bisa juga datang ke Tokyo Tower atau ke Tokyo Skytree. Itu biasanya nanti disediakan menara observasi untuk melihat bulan. Atau bisa datang ke Kuil Ise di Prefektur Mie. Itu sambil melihat Tsukimi sambil mendengarkan pembacaan puisi dan musik tradisional Jepang. Itu tadi Festival Tsukimi. Selanjutnya ada Festival Nagoya. Nah, kalau Festival Nagoya ini hanya diadakan di Nagoya saja. Dia itu untuk menghormati 3 kesatrian terkuat di Jepang, yaitu Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyasu, dan Tokugawa Ieyasu. Ini pemimpin Jepang pertama kali seperti itu. Jadi ini ada Tokugawa Ieyasu, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyasu, pahlawan Jepang di sana. Ini diperingati di Festival Nagoya. Diadakan selama 2 hari pada pertengahan Oktober. Kemudian festival selanjutnya ketika festival musim dingin. Nah, ini mulai masuk dingin-dingin, jadi kita main salju, Yuki Matsuri. Kalau yang di sini paling terkenalnya ada di Hokkaido, jadi sambil membuat salju, festival kreasi salju, kemudian ada bisa bermain ski juga, Yuki Matsuri. Biasanya ini diadakan di daerah-daerah yang memang ada daerah-daerah dingin, jadi daerah utara Jepang, Hokkaido ke bawah. Kalau di Tokyo mah sudah jarang ya, karena di Tokyo juga ketika musim dingin pun salju sudah tidak turun, jarang banget. Jadi ini diadakan di atas daerah-daerah atas. Jadi kita bisa melihat ini ya, pahatan-pahatan dari es itu, ya. Iya, Miss, pahatan-pahatan es. Ada lombanya juga biasanya, Miss. Oh, gitu. Nah, yang buat itu siapa, Miss? Apakah dari masyarakatnya sendiri? Dari masyarakatnya, Miss. Wisatawan seperti itu yang ikut. Festivalnya diadakan pada tanggal sekian, 4-11 Februari. Itu. Kemudian selanjutnya ada Hatsumode. Nah, Hatsumode ini kegiatan berziarah ke kuil. Jadi karena Hatsumode ini diadakan pada awal tahun baru, jadi masih termasuk dalam rangkaian tahun baru. Nah, ketika mereka menyambut tahun baru, mereka pergi ke kuil, jadi meminta doa seperti itu. Sebenarnya sih orang Jepang tidak percaya akan adanya agama, tapi mereka percaya adanya kepercayaan gitu, Miss. Jadi kalau mereka mau beruntung atau apa ya, mereka pergi ke kuil minta doa seperti itu. Tapi mereka tidak punya agama. Jadi hanya seperti budaya saja, kebiasaan. Ketika mereka pergi kerja pun, agar seharinya itu lancar, mereka juga minta doa ke kuil. Padahal mereka tidak punya agama. Mereka agamanya bukan di situ, seperti itu. Kalau ini setiap hari, Miss, ya berarti? Ini kalau yang Hatsumode ini 1 minggu setelah tahun baru, Miss. Jadi 1 minggu itu full, satu minggu itu pergi ke kuil. Tidak harus setiap hari sih, Miss. Biasanya selama 1 minggu itu kita bisa datang kapan saja gitu berdoa. Ya, Miss. Jadi sebenarnya tuh kuil-kuil di Jepang itu mereka ada ciri khasnya sendiri ya, Miss. Jadi kuil untuk percintaan ada, kuil untuk meminta lancar pekerjaan ada, kuil untuk kesehatan ada. Nah, tergantung kita mau minta apa, kita pergi ke kuil itu. Jadi beda-beda, Miss, tiap kuil. Jadi bisa ketahuan ya. Oh, iya. Datang ke sini dia lagi minta ini gitu ya. Menariknya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau kerja ya kita datangnya ke kuil yang emang kita minta rezeki kayak gitu. Kuil-kuilnya di situ biasanya banyak orang pakai jas sambil mau berangkat kerja gitu seperti itu.
menariknya Jepang seperti itu sih, tidak ada agama tapi mereka percaya sama hal-hal mistis seperti itu. Hatsumode. Kemudian ini masih sama, yang paling terkenal ini ada di kuil Meiji Jingu, Shibuya, Tokyo, kuil Fushimi Nari Taisha di Kyoto, Kawasaki Dashi, Kanagawa. Mungkin buat Childers, ini sepertinya kan hanya budaya saja, jadi sebenarnya ikut pun tidak masalah, karena kita bukan melihat agamanya, tapi melihat budayanya mereka sambil meminta, ya itu sih. Jadi melihat budayanya seperti apa. Dan yang paling menarik adalah adanya omikuji, jadi kertas yang berisi ramalan keberuntungan. Nah, di sini biasanya orang setelah berdoa, mereka akan pergi mengambil ramalan keberuntungannya mereka. Kalau misalkan dapat daikichi, ada urutannya, Miss. Jadi yang paling untung itu daikichi, kichi, chu, kichi, shokichi, kyo. Nah, kalau misalkan dapat yang kichi ini, itu berarti mereka untung, bakalan setahunnya untung. Oh, gitu. Kemudian ramalannya ya. Ramalannya. Ada yang kalau misalkan dapat kici maka boleh dibawa pulang. Tapi kalau dapatnya kyo yang sial itu maka biasanya ditinggal di kuil. Nanti disediakan semacam pohon untuk menggantungkan ininya sih. Apa ini namanya, Miss? Kertas ramalannya itu. Omikujinya itu bisa digantung. Berarti ambil sendiri atau gimana, Miss? Maksudnya ambil sendiri, Miss. Jadi di sini ada semacam ini ya, Miss, kayak laci-laci itu. Nah, kita ambil, kita dapatnya apa gitu. Oke. Dan untuk yang menulis itu sendiri siapa, Miss? Kalau untuk menulisnya ini sudah disediakan, Miss. Jadi pengurus dari pihak kuilnya mungkin ya? Iya, dari pihak kuilnya. Nah, kita tinggal ngambil keberuntungan kita di mana gitu. Kalau buat yang takut sama ginian sih mending nggak usah ngambil. Saya dulu kan tawarin, Miss, tapi nggak mau. Ntar kalau nggak untung gimana, Miss? Malah kepikiran ya, Miss ya? Malah kepikiran, iya. Itu tadi omikuji, ini selama 1 tahun. Kemudian selanjutnya ada Seijen Shiki. Nah, ini festival untuk para remaja. Jadi kalau sudah menginjak 20 tahun, mereka akan ikut yang namanya festival Seijen Shiki, menandakan kalau mereka sudah dewasa, mereka udah bisa minum sake, udah bisa bikin surat kendaraan, SIM ya. Ya, SIM seperti itu, festival Seijen Shiki. Di sini mereka pakai yang namanya furisode, jadi sejenis kimono, tapi bukan kimono, namanya furisode, yaitu dipakai khusus untuk wanita yang belum menikah. Jadi di sini modelnya seperti ini, modelnya. Tidak seperti yukata, memang mirip seperti yukata, tapi ini bukan yukata. Beda, ini sejenis kimono. Oke. Nah, untuk ini berarti yang sudah berusia 20 tahun. Nah, ini setiap tanggal berapa, Miss? Setiap tanggal ini hari Senin kedua setelah bulan Januari ya, Senin kedua setelah bulan Januari. Oh, ini ya. Jadi kalau Januari, kemudian Senin pertama, Senin kedua, nah Senin keduanya itulah ada Seijen Shiki ini. Biasanya diadakannya di balai kota, Miss. Jadi sambil mendengarkan ceramah, mendengarkan sambutan dari pemerintah setempat gitu. Apa sih kewajiban mereka karena mereka sudah dewasa? Apa yang harus mereka lakukan? Jadi hanya seperti itu festivalnya. Seijen Shiki. Tapi apakah ini semua mematuhi ini, Miss? Maksudnya semua sadar diri? Sekarang sudah enggak, Miss, karena salah satu alasannya di Jepang yang namanya pemuda sudah mulai sedikit ya, Miss ya, sudah mulai kekurangan pemuda. Bahkan sekarang di Indonesia pemuda-pemuda dikirim ke Jepang semua kerja di sana kayak gitu. Jadi udah mulai budayanya masih ada tetap dilaksanakan, tapi pengikut pesertanya, Miss, yang sudah mulai berkurang. Oh, gitu. Tidak semuanya ikut. Tidak semuanya tertarik ikut yang seperti ini, Seijen Shiki. Oke. Kemudian. Jadi ini ada prianya juga, Miss? Ada, Miss. Prianya di sini nggak muncul ya videonya. ada prianya. Kalau prianya pakaiannya sekarang sih udah mulai pakai pakaian jas tradisional aja, jas modern seperti itu. Kalau sebenarnya sih pakainya hakama, jadi ya seperti ini juga pakaian seperti ini, tapi khusus untuk laki-laki. Seijen Shiki. Mungkin kalau di Indonesia ada, ramai banget ya, Miss ya. Iya ya. Banyak malah kan banyak banget. Iya. Tapi tidak ada. Itu tadi Seijen Shiki. Kemudian yang terakhir mungkin ini ada Setsubung. Setsubung itu festival untuk mengusir setan, mengusir kesialan. Festivalnya dilakukan dengan melempar
kacang-kacangan. Jadi mame maki, festival melempar kacang sambil mengucapkan nah ini Oniwa Soto Fukuwa Uchi. Jadi setan keluarlah, datanglah keberuntungan. Jadi ini untuk mengusir kesialan karena diadakan pada tahun baru. Jadi biar 1 tahun itu tidak ada kesialan yang datang di rumah. Ini biasanya diadakannya di rumah masing-masing. Tapi karena sekarang pengunjung Jepang mulai banyak, jadi pemerintah mulai mengadakan setsubung juga di luar. Jadi seperti di kuil, seperti itu. Salah satu kuilnya yang paling terkenal adalah kuil Shogoin dan kuil Yoshida di Kyoto, Jepang. Jadi saling melempar kacang atau gimana itu? Saling melempar kacang. Yang melempar kalau yang di kuil ya Miss itu hanya pengurus kuilnya saja, jadi petinggi kuilnya saja. Jadi kita itu hanya melihat gitu. Kalau di rumah yang melempar itu anak laki-laki yang sesuai sama shio pada tahun itu. Jadi tahun itu shio-nya apa? Misalkan shio macan, maka dicarinya ya shio macan. Tapi kalau enggak ya ininya saja kepala keluarganya. Seperti itu. Hai, kemudian selanjutnya itu tadi festival-festival. Nah, yang terakhir ini mungkin kita bisa diskusi ya, Miss. Kalau misalkan pergi ke Jepang, kira-kira mau ikut festival apa? Ya ini, tadi sepertinya sudah ada Mr. Widianto yang sebenarnya sudah tidak sabar ingin sharing ya. Iya, Miss betul banget. Atau mungkin ada teman-teman yang lain nih banyak yang masih videonya mungkin bisa di-on-kan, kita bisa sharing-sharing gitu tentang festival tradisional di Jepang. Ini ada Miss Mirianti, ada ini Sakura, ini Miss Sakura ya. Udah ada Miss Islahyati, Miss Eni, Miss Siti Sophia, Miss Bajinatul. Ini mungkin bisa sharing-sharing mengenai tradisional yang tadi sudah dijelaskan, atau mungkin ada pengalaman yang sudah, Miss aku udah pernah ke sana, mungkin bisa sharing ke kita gitu ya Miss Andriani ya. Mungkin teman-teman yang misalkan ada kesempatan ke Jepang, kira-kira mau datang pas musim apa gitu. Festival apa yang ingin diikuti? Coba ke atas lagi nih yang tadi kita bahas. Yang pertama itu festival di musim semi, Harumatsuri. Nah, kalau ini sepertinya tadi sudah saya bahas ya, seperti piknik kecil-kecilan gitu ya, seperti piknik kecil-kecilan di pinggir danau gitu. Ini sambil melihat bunga sakura. Bunga sakura betul sekali. Gitu ya. Seru Miss ya. Ya apalagi kalau punya anak kecil ya kan bisa bermain-main di situ begitu. Ya, betul, Miss. Tapi Miss, kalau misalkan kita nih baru pertama kali ke Jepang ya, Miss, terus tiba-tiba ikut festival bunga sakura, malah pulang-pulangnya tuh sakit, Miss. Kenapa, Miss? Karena di sini tuh ada semacam serbuk yang bikin flu gitu kata Miss, namanya kofung. Kalau dari bunga sakuranya, karena orang Jepang sudah terbiasa ya, Miss. Tapi kan kalau kita baru datang gitu, tiba-tiba datang ya ini Miss, sakit pulang-pulangnya. Minggu di sana aja udah sakit. Oke, ini jadi bisa buat ini ya, pelajaran buat cari semua yang ingin ke sana dan ingin menikmati festival ini. Kalau mungkin rada sensitif gitu ya, dengan flu gitu kan. Karena saya saya juga sensitif kalau kena ada sedikit, sensitif langsung flu begitu. Apalagi mungkin kalau saya menikmati festival ini ya, pulang-pulang langsung sakit gitu ya. Pulang-pulang langsung sakit, Mas. Gitu ya. Pulang-pulang izin kerja. Oke, next nih. Next, kemudian bahas tentang apa tadi? Hinamatsuri. Hinamatsuri. Oke, Hinamatsuri ini anak-anak ya, yang tadi ada boneka-boneka itu Miss ya. Oke, apakah ini Miss seperti pertanyaan saya yang festival sebelumnya itu setiap rumah pasti begitu Miss, pasti merayakan ini atau memang yang hanya ingin merayakan aja begitu Miss? Apakah ada kewajiban begitu Miss? Sebenarnya bukan kewajiban ya Miss, tapi jadi tradisi saja. Sama seperti kalau kita mau ada kalau akikah mah wajib ya Miss, tanda siten gitu kan tidak semua orang melaksanakan namanya gitu ya. Yang ingin saja begitu Miss. Iya, yang ingin saja. Kalau misalkan tidak ada bonekanya seperti ini, biasanya mereka hanya menyediakan makanan-makanan saja. Jadi juga ada makanan khusus untuk Hinamatsuri ini. Yang penting kan untuk merayakan
anak-anaknya gitu, perempuannya, biar mereka sehat selalu. Jadi itu hanya menata boneka seperti itu ya, Miss? Untuk anak-anaknya sendiri tidak ada tradisi seperti itu? Tidak ada, Miss. Nggak ada ya? Cuma Memang hanya paling menata makan, ya? gitu. Iya, makan makanan khas Hinamatsuri. Ini hanya dipasang selama 1 hari saja, Miss. Kalau ini sudah selesai, acaranya dimasukkan lagi, disimpan lagi, nanti dipasang lagi tahun depan, kayak gitu. Setiap tahun atau bagaimana, Miss? Setiap tahun, Miss. Setiap Sampai tahun, umur? setiap tanggal 3, sampai umur mereka sebelum dewasa. Sebelum dewasa. remaja. Sebelum menginjak yang namanya remaja. Jadi akal balik sebelum Gitu. sebelum puber gitu. Ya ada Gitu. Nah, misal nih, Miss, ada satu rumah itu ada 2 anak perempuan, apakah harus menyiapkan 2 set juga atau memang satu itu bisa buat satu rumah? Satu saja, Miss. Oh, satu saja Satu ya? saja harganya udah mahal banget, iya. Miss. Oh, begitu. Harganya sudah jutaan. Oke, untuk umur pastinya, Miss, dari ini kan tadi bukan balita ya? Bukan. Oh, balita, Miss, balita. Dari balita. Dari balita sampai umur pastinya berapa, Miss? Mungkin 15. Ketika mereka udah lulus SD mungkin ya, Miss ya. Oh, oke. Nah, jadi SMP itu udah jarang sih yang ada punya yang melaksanakan Hinamatsuri ini. Mungkin SD, setahu saya seperti itu. Sampai SD. Iya. Oke, next nih. Ini mungkin Cilaris masih malu-malu nih buat sharing-sharing atau mungkin masih mikir aku sharing yang bagian apa ya, kayak gitu ya. Oke, ini yang selanjutnya Kodomo Nohi. Nah, ini koi tadi, Miss ya? Iya. Kalau yang tadi festival untuk anak perempuan, sekarang festival untuk anak laki-laki. Oke, dan ini mungkin nggak ada seperti parade dan lain-lain ya, ini sama ya seperti sama parade tidak ada, Miss, hanya seperti festival memasang aja ya. Iya, tapi kalau ini lebih meriah, Miss, jadi biasanya ada perlombaan juga gitu di sekolah-sekolahnya seperti itu. Perlombaan olahraga kayak gitu, Miss. Oh begitu. Ini untuk laki-laki saja berarti, Miss ya? Ya, untuk laki-laki. Oke. Next nih. Next, kemudian Oimatsuri. Oke, ini Oimatsuri. Nah, ini baru parade, Miss ya. Kalau dari tadi mungkin ini ya, apa hanya memasang. Kalau ini benar-benar parade ya. Parade, kalau ini parade, Miss. Oke, ini diadakan 15 Mei. Oke. Ini yang 10.30 sampai jam 15 yang jalan kaki itu ya. Betul, Miss. Tapi kalau rame-rame juga nggak kerasa capeknya, Miss ya? Nggak sih, Miss. Nah, ini kan masyarakat Kyoto semua. Jadi jalannya bareng-bareng aja gitu, Miss. Makanya ikut-ikut juga yang orang-orang tua. Oke, next, Miss. Next, kemudian ke festival musim panas. Oke, nah sebelum kita masuk ke musim panas nih, Cilaris mungkin sudah ada yang bisa mempersiapkan mau sharing apa begitu? Mungkin Cilaris semua bisa sambil sharing-sharing atau mungkin ada pengalaman begitu jalan-jalan dan waktu itu pas ada peringatan festival apa begitu, atau mungkin Miss Andriani dulu waktu ke Jepang pas ada festival apa, Miss? Oh, saya dulu waktu musim gugur, Miss, Aki Matsuri. Momiji mungkin ya, Momiji. Nah, ini? Iya, Momiji. Sama Yuki Matsuri, jadi musim salju. Main ski seperti itu. Oke. Enak ya, Miss ya, kalau misalnya pas kita ke sana pas kedapatan tanggal-tanggal festival betul. Gitu ya. Dan emang banyaknya seperti itu. Tapi Miss jadinya ini, Miss, biayanya jadinya mahal, Miss. Oh gitu. Ya. Untuk penginapan, kemudian tiket pesawat juga jadi mahal. Jadi sama seperti di sini, Miss ya, kalau misalnya di sini sedang musim kayak baru aja gitu, hotel-hotel pasti mahal gitu, Miss ya. Iya. Di Jepang ya, apalagi ada festival gitu ya. Pasti kan dibuat momen bisa menaikkan harga begitu ya. momen mencari keuntungan. Hai, itu tadi festivalnya.
Oke, begitu. Tadi masuk ke musim panas ya. Musim panas. Kalau di Jepang tuh paling banyaknya waktu pas musim panas ya, Miss, Hanabi. Waktu pas musim Natsu paling banyak festival-festival di Jepang. Weekend. Musimnya ramai-ramai. Oke, nah ini tadi Hanabi Taika ini yang seperti pasar malam Miss ya kalau di sini ya, karena dilaksanakan di malam hari begitu ya. Kalau ini meriah sekali Miss ya, ada kembang apinya ya. Ada tuh Miss, meriah banget. Oke, next Miss. Segi ke Obon Matsuri. Nah, ini Obon festival arwah. Matsuri. Oh iya, yang arwah ya, ini yang tadi. Ya. Ini malah seperti ini Miss ya. Apa sih kalau di Bali itu Miss? Yang bakar jenazah itu apa sih namanya Miss? Ngaben. Ah iya itu kan seharusnya sedih begitu ya. Iya. Tapi kan ya kan malah jadi pertunjukan hari besar begitu ya. Iya Miss, sejenis itu. Ini sebenarnya kalau di Indonesia juga ada sih Miss, tapi tidak semeriah ini. Cara ini. Ini. Oke, next Miss. Jadi kita masuk ke Giong Matsuri. Giong Matsuri. Oke. Gion Matsuri ini yang wabah ya? Wabah penyakit, untuk mengusir wabah. Oke. Nah, Miss mau tanya itu yang di ininya Miss, yang di apa sih namanya itu? Di keretanya Miss? Kereta itu isinya apa Miss? Isinya ini sebenarnya itu melambangkan itu Miss, kereta kerajaan itu loh Miss, yang biasanya dinaikin kaisar-kaisar. Ada orangnya nggak Miss? Ada orangnya ini yang naikin. Ya? Oh iya ya. Mungkin diarak begitu ya? Ya diarak, berat banget ini Miss. Jadi diaraknya bisa sampai puluhan orang yang ngarak Miss. 50 orang bisa sampai segitu. Saking berat. Oke. Next Miss. Lagi ke Festival Tanabata, Festival Bintang. Oh iya, yang tadi minta doa itu ya, yang awalnya tidak turun hujan malah menjadi keinginan pribadinya begitu ya. Keinginan pribadi masing-masing. Oke. Nah, ini sudah dikupas satu persatu. Ini selesai Miss ya? Sudah, iya. Yang terakhir musim aki, musim dingin. Oh iya, dingin juga belum. Oke, nah ini mungkin Cilatus bisa sharing-sharing nih, cerita-cerita. Mungkin ada yang ditanyakan juga, Miss, ini kenapa, ini filosofinya apa, kenapa bisa begini, begitu ya. Bisa ditanyakan dengan Miss Andriani, gitu. Ini mungkin ada Miss Miriati, ada Miss Nita, ada Miss Islahyati, Miss Eni, Miss Siti Sophia. Mungkin bisa langsung on videonya begitu kalau bertanya, atau mungkin kalau malu-malu bisa ini tanyanya di chat Zoom gitu ya. Dan ini ngomong-ngomong masalah chat Zoom ini diingatkan untuk presensinya sudah dibagi ya linknya, itu nanti bisa diisi maksimal pengisiannya adalah jam 3 sore ini gitu. Oke, ini kami masih menunggu ya pertanyaan-pertanyaan dari Cilatus semuanya. Begitu. Ini menarik sekali ya misalnya kalau kita bahas tentang festival, karena festival kan biasanya identik dengan keramaian, kebahagiaan gitu ya. Gitu ya, dan mungkin sekarang tahun ini misalnya mungkin festival itu tidak diadakan ya karena iya jarang Miss, banyak yang diundur, banyak yang ditunda. Semoga segera berakhir. Iya betul Miss ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang 3 musim gitu ya, festival pada 3 musim gitu. 4 musim. Oh, 4 musim, maaf ya, 4 musim. Oke, nah mungkin ini Cilatus masih malu-malu juga bertanyanya, dan mungkin malu juga nih mau on video juga. Sebenarnya tidak ada yang on video ya. Oke, tidak masalah. Dan Miss Andriani mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih mengenai festival di Jepang.
Mungkin itu saja tadi ya Miss. Jadi setiap festival di Jepang itu mereka khususnya itu khasnya itu dibagi setiap musim. Jadi musim ini kira-kira festivalnya apa, musim ini misalnya apa. Ya, jadi berdasarkan musim-musimnya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Miss Andriani. Mungkin penjelasannya sudah lengkap sekali ya. Dari awal tadi kita kupas satu persatu begitu. Dan sesi terakhir biasa kita sebelum mengakhiri kita sesi foto dulu Miss ya. Siap. Oke, ini bisa on videonya dulu nih, Miss yang belum on video, yang masih di off kan bisa di on kan dulu videonya. Oke, mungkin bisa on videonya dulu ya. Ini Miss Nita, ada juga Miss Miryati, Miss Islahyati, Miss Eni, Miss Siti Sophia bisa di-on-kan dulu mungkin untuk videonya, begitu kita foto sebentar. Oke, ini Miss Miryati sudah terlihat on videonya. Ini Miss Siti Sophia, Miss Eni, Miss Islahyati, Miss Nita. Bisa langsung on videonya ya, kami tunggu. Ada juga Miss Asa ini. Bisa on videonya, Miss. Oke, mungkin seadanya dulu aja ya. Oke, Mr. Zuhri sudah on video, Miss Islahyati sudah on video. Oke. Langsung ada siap nih ya? Oke. 1, 2, 3. Nah, next kita bisa ini C. Seperti biasa C. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua Charles yang sudah bergabung dalam podcast kali ini. Nah, ditunggu juga untuk podcast minggu depan, nanti masih rahasia ya untuk temanya apa, nanti bisa di-update di Instagramnya Cilat begitu untuk informasi mengenai podcast selanjutnya. Dan ini terima kasih banyak untuk Miss Andriani. Sampai jumpa di pertemuan podcast tentang Jepang selanjutnya, Miss ya. Ya, terima kasih, Miss. Iya, sama-sama, Miss. Oke, semua juga terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.